Korea Selatan dipulangkan Yordania. Korea Selatan gagal melangkah ke final Piala Asia 2023. Status Korea Selatan ternyata tidak cukup. Mereka dikejutkan oleh kuda hitam yakni Yordania. Timnas Korea Selatan dipaksa mengaku kekalahan dari Yordania. Son Heung-min dan kawan-kawan diketahui kalah 0-2 dari timnas Yordania. Son Heung-min minta maaf setelah Korea Selatan tersingkir di semifinal Piala Asia. Son Heung-min meminta maaf dan mengatakan ia sangat sedih setelah Korea Selatan tersingkir dari ajang Piala Asia 2023 saat mereka kalah 2-0 dari Yordania. Sang penyerang meminta maaf kepada para penggemar Korea dengan mengatakan bahwa ia sangat menyesal karena ia tidak bisa memenuhi harapan dari publik. Tes medis selesai, Jesse Lingard siap hadapi Pratama Arhan di Korea Selatan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Lingard akan membuka lembaran baru dalam karirnya. Ia dilaporkan akan segera bergabung dengan FC Seoul. Lingard dan juga FC Seoul sudah menyepakati kontrak saling bekerja sama. Winger serba bisa itu dikabarkan akan menekan kontrak berdurasi 2 tahun, sehingga ia akan membela FC Seoul hingga tahun 2026. Kepindahan Jesse Lingard ke Korea Selatan itu membuat sang pemain akan berhadapan dengan Pratama Arhan. Pratama Arhan diketahui mulai musim ini resmi memperkuat FC Seoul yang merupakan rival dari FC Seoul. Calvin Phillips justru gagal total di Manchester City. Calvin Phillips pernah berjaya di Leeds United sampai-sampai disamakan dengan legenda Italia yakni Andrea Pirlo. Sayangnya ia kemudian gagal ketika berada di Manchester City. Calvin Phillips sering menghuni bangku cadangan saja. Ia kalah bersaing dengan Rodri. Di musim pertamanya di Etihad ia cuma bermain sebanyak 21 kali di semua kompetisi dan total durasi bermainnya di lapangan hanya 593 menit saja. Kemudian pada musim 2023-2024 ini, Calvin masih terus menjadi cadangan dan cuma bermain 10 kali saja di semua kompetisi. Sir Jim Ratcliffe ingin ubah kebijakan transfer dari Manchester United. Mikel Olise dan juga Gareth Bale dilaporkan menjadi target utama Manchester United saat Sir Jim Ratcliffe ingin merevolusi kebijakan transfer dari klub dengan memangkas pengaruh dari Erik ten Hag. Manchester United telah merekrut Omar Berrada dari Manchester City untuk bisa menjadi CEO dan Direktur Sains Data baru mereka yakni Dominic Jordan yang meresmikan jabatan tersebut pada tahun 2022. Ia mengatakan bahwa ia berharap bidangnya dapat menjadi transformasional bagi tim dari Manchester tersebut. Phil Foden sedang jalani musim terbaiknya. Pelatih Manchester City Pep Guardiola meyakini bahwa Phil Foden sedang menjalani musim paling berpengaruh dalam karirnya. Guardiola yakin bahwa Foden akan menjadi pengganti dari Kevin De Bruyne dan juga Bernardo Silva. Sejauh ini Foden sudah mencetakkan 11 gol dan juga 9 assist dari total 33 laga di semua kompetisi. Dan Guardiola meyakini bahwa pemain timnas Inggris tersebut sedang dalam menjalani musim paling berpengaruh dalam karirnya. Liverpool harap-harap cemas menanti Szoboszlai. Liverpool lagi berharap-harap cemas sebab ada kemungkinan Dominic Szoboszlai harus absen lama karena cedera. Szoboszlai dikabarkan sudah menjalani pemeriksaan dan hasilnya pun tidak begitu bagus. Kabarnya mantan bintang dari RB Leipzig tersebut harus absen setidaknya 3 hingga 4 pekan ke depan. Paulo Dybala sebut AS Roma berubah sejak dilatih oleh Daniel De Rossi. Bintang AS Roma Paulo Dybala meyakini bahwa banyak yang telah berubah semenjak Daniel De Rossi menggantikan Jose Mourinho di kursi kepelatihan. Dybala mengatakan faktor De Rossi yang merupakan legenda besar Roma menjadi salah satu keunggulan. Dybala mengatakan bahwa ada banyak perbedaan sejak De Rossi masuk menggantikan Jose Mourinho. Barcelona pertimbangkan tunjuk Rijkaard sebagai pengganti dari Xavi. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan mempertimbangkan untuk memilih Frank Rijkaard sebagai pelatih barunya untuk bisa menggantikan Xavi Hernandez. Disampaikan oleh Marca, laporan itu mengklaim bahwa Presiden Barcelona yakni Joan Laporta sangat tertarik kepada legenda Belanda tersebut. Bahkan Laporta disebut sudah menghubungi Frank Rijkaard. Di sisi lain pelatih 61 tahun tersebut dikabarkan tak menutup pintu untuk kembali ke Barcelona. Nama Rijkaard sendiri memang tidak asing bagi Barcelona. Pasalnya pria asal Amsterdam tersebut pernah melatih Barcelona pada tahun 2003 silam.
Cristiano Ronaldo ajak Rafael Varane ke Al Nassr. Daily Star melaporkan bahwa Varane berpotensi pindah ke Arab Saudi di musim depan karena Cristiano Ronaldo mengajaknya pindah menuju Liga Arab Saudi. Ini disebabkan di musim ini pertahanan Al Nassr kurang bagus. Jumlah kebobolan mereka menjadi salah satu yang tertinggi di 5 besar Saudi Pro League di musim ini. Dan menurut laporan tersebut, Al Nassr menyiapkan manuver agar Varane mau pindah ke Arab Saudi. Mereka dikabarkan siap menggajinya dengan nilai yang fantastis. Ia bisa mendapatkan sekitar 50 juta pounds per tahunnya jika ia pindah menuju Al Nassr. Christian Eriksen tinggalkan Manchester United di pekan ini. Fotomac melaporkan bahwa Eriksen masih bisa pindah klub di pekan ini. Ia dikabarkan akan pindah ke Liga Turki. Eriksen masih bisa pindah ke Turki meski bursa transfer musim dingin sudah ditutup. Ini disebabkan bursa transfer di Turki baru ditutup pada hari Jumat 9 Februari waktu setempat, sehingga Galatasaray masih bisa mendaftarkan sang pemain menjadi tim mereka. Andai Erik ten Hag dipecat, Antonio Conte jadi penggantinya. Kaufman melaporkan bahwa manajemen Manchester United mulai mencari kandidat pengganti dari Erik ten Hag. Mereka dikabarkan tertarik menggunakan jasa Antonio Conte. Menurut laporan tersebut, ada beberapa pertimbangan mengapa Manchester United berminat kepada jasa sang pelatih. Pelatih asal Italia tersebut diketahui punya rekam jejak yang bagus. Ia telah mendulang kesuksesan di beberapa klub yang ia latih. Dan menurut laporan yang sama, Conte juga sebenarnya sudah lama menjadi incaran dari Manchester United. Ketika Manchester United memecat Ole Gunnar Solskjaer, nama Conte sempat dipertimbangkan jadi pelatih baru bagi mereka. Namun pada saat itu Tottenham lebih dahulu mendapatkan jasa sang pelatih. Bayern Munchen tertarik datangkan Aurelien Tchouameni dari Real Madrid. Aurelien Tchouameni telah mencatatkan total 73 penampilan di semua kompetisi, dengan 50 diantaranya bermain sebagai starter. Namun ada spekulasi bahwa pemain internasional Prancis tersebut belum tentu menjadi starter ketika semua gelandang tersedia bagi Carlo Ancelotti. Hal ini telah menimbulkan spekulasi mengenai apakah Tchouameni akan tetap bersama Los Blancos untuk jangka panjang atau akan dijual dengan harga yang tinggi jika ada tawaran yang masuk. Dilansir dari VHS, situasi itu ternyata membuat Bayern Munchen dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan gelandang Real Madrid tersebut dan akan memberinya garansi menit bermain secara reguler. Kapten Napoli masuk dalam daftar bidikan AC Milan. Raksasa Serie A Italia AC Milan dikabarkan tertarik untuk bisa memboyong kapten Napoli yakni Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo memang termasuk pemain penting di Napoli, namun masa depannya di klub tersebut kini menjadi tak menentu. Dilansir dari Calcio Mercato, laporan itu mengklaim bahwa Di Lorenzo akan menjadi opsi yang sangat menarik bagi AC Milan di musim depan. Belum ada kontrak baru, masa depan Giroud di AC Milan menjadi abu-abu. Kontrak Oliver Giroud di AC Milan berakhir di musim panas ini dan belum ada pembicaraan perpanjangan kerjasama di antara kedua belah pihak. Diketahui Giroud sudah berseragam AC Milan sejak tahun 2021. Dia sudah tampil di 112 kali buat rossoneri dengan torehan 44 gol dan juga 20 assist. Agen Giroud yakni Vincenzo Morabito menyebut kliennya masih menunggu kontrak baru dari AC Milan. Oliver Giroud disebutnya tak menutup opsi untuk pindah ke klub yang lebih bonafit, bahkan mungkin saja pindah ke Arab Saudi apabila tak ada sinyal positif dari San Siro. Inter Milan konfirmasi akan datangkan Peter Zelensky di musim panas. CEO Inter Milan Giuseppe Marotta mengkonfirmasi bahwa dirinya sudah berbicara dengan Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis untuk bisa mendatangkan Peter Zelensky. Marotta mengatakan bahwa Inter Milan mencoba untuk bisa memperkuat skuad karena akan bermain di Piala Dunia antar klub di tahun 2025. Zelensky hampir dipastikan akan meninggalkan Napoli setelah dirinya diyakini tidak mau memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di akhir musim. Boguslav Zelensky, ayah dari Peter Zelensky, memberikan kode bahwa anaknya akan bergabung ke Inter Milan. Dia menyebut Peter akan meninggalkan Napoli dan akan tetap berkarir di Italia.
Chelsea masih incar Rafinha. Chelsea dikabarkan siap bersaing dengan Tottenham Hotspur untuk bisa mendatangkan Rafinha dari Barcelona. Barca sendiri dikabarkan siap melepas Rafinha ke klub manapun, asalkan harga yang ditawarkan cocok kepada mereka. Dilansir dari VHS, Chelsea sebenarnya bukan pertama kalinya dikaitkan dengan Rafinha. Mereka diklaim sudah mengincarnya sejak sang winger masih bermain di Leeds United. Setelah berulah di Manchester United, Rashford bakal jadi pengganti dari Kylian Mbappe. Marcus Rashford memang terus naik turun performanya di Manchester United. Di luar lapangan, pelanggaran indisipliner sudah beberapa kali dilakukannya, yang berujung denda dan juga di bangku cadangan. Dilansir dari Tribunnya, kini dikabarkan bahwa Rashford akan meninggalkan Old Trafford. Kembali PSG menjadi salah satu peminat yang paling mengincarnya. Dilansir oleh laporan itu menyebut bahwa PSG kini kembali mempertimbangkan Rashford yang akan dijadikan sebagai pengganti dari Kylian Mbappe. Wonderkid Barcelona bakal jadi pengganti dari Mohamed Salah. Dilansir oleh tim Talk, Liverpool sudah memetakan pemain-pemain yang bisa menggantikan Mo Salah di tim mereka. Dan pemain Barcelona yakni Ansu Fati dilaporkan jadi target yang serius bagi Liverpool. Laporannya sama juga mengklaim bahwa kans Liverpool untuk bisa mendatangkan Ansu Fati cukup terbuka lebar. Ini disebabkan Barcelona sedang mengalami krisis ekonomi. Situasi ini memaksa mereka menjual beberapa pemain mereka di musim panas. Ansu Fati dikabarkan menjadi salah satu pemain yang bakal dijual. Jadi jika Liverpool bisa memberikan tawaran yang bagus, maka Barcelona dengan senang hati akan melepas sang wingernya tersebut. Jargon klub tinggalkan Liverpool, Mohamed Salah terbuka main di Arab Saudi. Menurut laporan dari Sport, Salah telah mengubah pendiriannya yang semula enggan merambat di kompetisi Arab Saudi, kini tampak bersedia bergabung ke sana. Hal ini dilakukan Salah setelah dia melihat jargon klub akan meninggalkan Anfield di akhir musim. Al Hilal saat ini diyakini sedang menyiapkan proposal demi meyakinkan Liverpool untuk berpisah dengan sang pemain andalan mereka selama beberapa tahun terakhir. Klub asal Arab Saudi tersebut dikabarkan menawarkan 100 juta euro di muka dengan tambahan 25 hingga 30 juta euro yang dimasukkan dalam bentuk bonus. Selain Al Hilal, Al Ittihad juga siap menawarkan kembali 235 juta euro kepada Liverpool untuk bisa melepas Mo Salah. Jose Mourinho dikabarkan tertarik kembali melatih Chelsea. Mauricio Pochettino merasa posisinya tidak lagi aman di Chelsea, dan kini nama Jose Mourinho mulai beredar kembali dalam bursa calon penggantinya. Jose Mourinho saat ini diketahui sedang menganggur setelah meninggalkan Roma di bulan Januari, dan dilansir dari Daily Mail, ia akan sangat bahagia jika memiliki kesempatan untuk kembali ke Stamford Bridge sekali lagi. Di samping kecintaannya kepada klub, Mourinho juga akan menikmati kesempatan kembali ke The Blues karena alasan pribadi.